Kalau kuliner Rabeg mungkin bisa dihubungkannya dengan tradisi rempah yang kuat di sini ya, di lada dan seterusnya itu. Tapi kan tradisi mengolah daging itu sudah cukup lama menjadi tradisi di kita, termasuk di Banten gitu. Saya kira kalau cukup kuat juga lah Rabeg jadi apa istilahnya identitas atau bukti rempah di Banten, karena pertama ya untuk membuat Rabeg itu jumlah rempah yang digunakan untuk membuat Rabeg juga cukup banyak. Itu kemudian dari sisi keberlanjutan dari masa lalu sampai masa kini juga masih tetap terjaga. Kemudian juga sebaran wilayahnya juga cukup luas, dan itu mewakili warisan kuliner dari Kesultanan Banten dan seterusnya gitu. Memang beberapa Rabeg, dendeng itu populernya memang di daerah-daerah Kaujon gitu. Kaujon, Kaloran, Gantungan, kemudian daerah Sukalila itu karena memang wilayah itu wilayah ningratnya orang Banten gitu. Sejak runtuhnya Kesultanan, kemudian kan dipindah ke Kota Serang, sekarang menjadi Kota Serang, dan pamong praja pribuminya ya tinggal di sekitar situ. Maka mereka itulah yang mewarisi kuliner-kuliner Kesultanan gitu. Karena yang tinggal di sana itu ada dua keturunan besar yang Tubagus dengan Mas. Beberapa Ayib misalkan masih tinggalnya di sana gitu. Di Rabeg cukup banyak sebetulnya kalau di Rabeg ya. Di Rabeg itu ada pasti dagingnya, daging kerbau, kemudian ada jahe, ada laos, ada bawang merah, cabai, kemudian ketumbar, merica, pala, kapulaga, kayu manis, kemiri, serai, jinten, dan lain sebagainya. Jadi cukup Rabeg itu makanan yang cukup banyak rempahnya gitu di dalamnya itu. Kalau Rabeg hampir mirip semur sih, tapi rasanya agak, mungkin karena rempahnya itu cukup banyak gitu. Itu hampir mirip juga mungkin dengan angen lada. Angen lada itu kalau sekilas mirip, tapi ada rasa yang ada unsur rempah yang lebih kuat gitu masing-masing itu. Nah, termasuk di Rabeg. Kalau terwariskan ya, jadi sampai hari ini pun di beberapa tempat itu, baik di wilayah Kota Serang maupun di perkampungan, itu masih bisa kita temui gitu. Apalagi di hari-hari besar Islam misalkan, Rabeg itu hampir pasti ada gitu. Artinya tradisi Rabeg itu masih terwariskan dengan baik gitu. Masih bisa kita temui di Cilegon ada, di Kota Serang ada, di Kabupaten Serang ada gitu. Jadi masih cukup banyak kita temui, dan beberapa malah rumah makan yang cukup laris gitu. Maksudnya dikenal Rabegnya enak. Nah, seperti di sini di Cirwas gitu. Itu cukup lama rumah makan itu, dari mungkin sejak tahun saya kecil, tahun 80-an itu sudah ada. Gitu. Sampai sekarang masih bertahan. Sepengetahuan saya hanya Banten Utara ke sini ya. Kalau ke selatan itu yang populer itu kayak Angen Lada gitu. Paling batasnya itu mungkin wilayah Anyar, karena Anyar tuh lebih dekat ke Cilegon gitu. Anyar, kemudian paling kalau di Serang mungkin sampai Baros ke sini begitu ya. Kalau Tangerang saya sendiri kurang kuat ya kalau Tangerang ya. Jadi lebih banyak ke Kabupaten Serang lah, dari Kabupaten Serang terus Cilegon, terus sampai ke belakangnya ke selatan itu ke Anyar. Gitu. Kalau Rabeg sebagai warisan jalur rempah, satu-satunya masakan di ex-Kesultanan Banten itu Rabeg yang paling banyak bumbu rempahnya. Buktinya, bukti yang paling banyak bumbu rempahnya itu di kuliner Rabeg.
Yang kedua, rabek ini dari dulu sampai hari ini masyarakat hampir semuanya mengenal, khususnya di masyarakat Banten Utara, istilah ngerabek. Beda kalau Banten Selatan mungkin karena banyak apa namanya kurang tersentuh orang-orang dengan apa namanya masa kesultanan, lebih ke masyarakat budaya maritim Kesultanan Banten, sehingga kurang banyak di apa namanya wilayah Pandeglang, Lebak mengenal istilah rabek. Tapi mengenal istilah rabek itu dari mulai Cirwas sampai ke Bojonegara Anyar baru muncul istilah ngerabek itu. Makanya rabek kalau di beberapa ada di arsip kuliner Belanda yang terbit tahun 1879 tentang kuliner Nusantara, itu mengenal istilah rabek itu ada di urutan pertama. Mudah-mudahan ketemu di Perpustakaan Nasional bukunya itu isinya tentang makanan-makanan Nusantara, terbitan tahun 1879. Dalam hikayatnya, rabek ini tradisi masyarakat orang-orang Timur Tengah yang mengkonsumsi apa namanya daging kambing dengan bumbu rempah yang cukup banyak. Nah, karena rabeknya sebelum berkembang di hari ini, itu dulu rabek hanya kambingnya jenis domba. Nah, kambing domba ini yang ada di sketsa gambar apa namanya sekitar Surosoan, ketika terjadi apa namanya ada rapat, itu ada kambing domba. Nah, mulai kambing Jawa, kenapa nggak kambing Jawa di awal gitu? Karena memang kambing Jawa dianggap kolesterolnya cukup tinggi. Tapi hari ini untuk masyarakat wilayah Cilegon itu lebih senang ke kambing Jawa karena dagingnya lebih banyak dibanding domba. Nah, kambingnya adalah kambing jenis kacang. Kambing kacang itu kambingnya kecil tapi dagingnya lebih banyak. Pertama kali mendapat gelar sultan itu pituahnya, wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener ora lumrah. Artinya orang Banten harus mulai melacak peristiwa-peristiwa pada masa lalunya. Jangan sampai hari ini, pada saat kita belum fakhir, hari ini kita menghadirkan guru dengan berbagi disiplin ilmu, akan tetapi orang berbuat salah semakin merajalela, sementara orang yang berbuat baik semakin tidak terlihat. Sehingga masa itulah orang-orang Banten yang banyak dikirim ke luar untuk belajar, dan para guru yang dari luar itu diundang ke Banten. Wilayah sekitar Kaibon itu perkampungan khususnya, pemetaan-pemetaannya tadi di sini di Saung itu ada wisata kampung-kampung eks Kesultanan. Jadi dari Timur Tengah, dari Gujarat, dari Eropa juga ada, kan ini wilayahnya metropolis pada zamannya. Nah, rabek ini sebenarnya makanan pesta dari zaman Kesultanan, bahkan sekarang pun masih biasanya juga makanan pesta di masyarakat. Ada istilah ngerabek. Kalau istilah ngerabek adalah melakukan menghadiri undangan, baik pernikahan maupun undangan apapun. Jadi ngerabek itu makan bersama dengan hidangannya itu rabek, daging kambing atau apa namanya daging kerbau. Rabek ini seperti sop, menggunakan daging kambing, cuman jenis bumbu rempahnya ini hampir semuanya jenis rempah masuk dalam rabek. Dari mulai merica, lada, merica, terus ketumbar, pala, terus kayu manis, cabai puyeng, terus jahe, lengkuas, segala macam. Jadi rabek itu bumbu yang paling banyak di masakan untuk bumbu rempah itu ada di rabek ini. Nah, rabek karena memang mungkin para orang-orang tua dulu rabek kambing ini banyak kolesterolnya, sehingga bumbu-bumbu rempah itu dimasukkan semua dalam masakan yang jenis rabek ini, sehingga ketika dikonsumsi bagi para penikmatnya, walaupun punya darah tinggi, untuk memakan rabek ini sudah kolesterolnya ini sudah turun. Rabek sebelumnya ada dua cara masaknya. Ada yang menggunakan minyak dan ada yang tidak menggunakan minyak. Jadi ada yang ditumis dulu bumbunya, ada yang langsung. Yang ditumis ini
ada pengaruh dari Cina. Karena Cina itu yang pertama kali memperkenalkan minyak. Orang Banten dulu minyak kelapa itu hanya dijadikan untuk lampu. Sementara orang Cina minyak sudah dijadikan alat untuk proses penggorengan. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohman dari Rabe Kaji Naswi. Ingin menjelaskan dan membuat rabek khas Serang. Lebih umumnya rabek khas Banten ya. Sebelum kita mulai, mari kita jelaskan dulu beberapa bumbu yang ada di sini. Dimulai di sini ada lengkuas, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, ada pala, ada daun salam, ada asam Jawa, dan cabai rawit. Lalu di sini ada lada kasar dan ada bubuk. Dan untuk pelengkapnya ada jeruk lemon, ada bawang goreng. Tak lupa bumbu-bumbu dasar yang lainnya seperti gula, garam, dan penyedap. Nah, di samping itu ada juga kecap. Dan ini daging kambing, ada tulang dan jeroannya. Jadi semua yang ada di dalam kambing masukin. Baiklah, kita mulai. Pertama kita iris-iris dulu dagingnya. Dan kita pakai ini daging bagian paha. Untuk rabek yang asli dan otentik itu memang harus mentah, tidak perlu melalui proses perebusan. Dan untuk menambah aroma ya tidak perlu dicuci ya, biar aroma kambingnya agak terasa. Selesai, kita masukkan minyak untuk penumis. Kita iris bawang merah kurang lebih 5-6 siung. Jadi bumbu yang kita pakai ini namanya bumbu tumis. Kita nggak pakai bumbu ulek karena supaya aromanya lebih keluar kalau ditumis. Masukkan. Ini jahenya sudah digeprek, tidak perlu dihancurkan atau apa, cukup digeprek-geprek aja. Masukin bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Daun salam. Pala. Kita tunggu sampai aromanya keluar. Untuk bagian jeroannya sendiri ini ada sebut iker, kalau orang Serang biasa bilang, atau usus besar. Ada babat, ada usus kepang, ada paru, ada limpa, ada hati.
Kita beri air sedikit. Sepertinya sudah harum, sudah boleh dimasukkan. Kecap manis dulu. Baru kita masukkan bumbu-bumbu, gula, garam. Kita pakai garam kasar karena biasanya makanya kalau orang Serang makanya garam gini, garam kasar. Kalau untuk penyedap opsional aja, bisa pakai bisa tidak, tergantung selera. Dan utamanya adalah ini lada. Jadi rabek itu ada dua kepedasannya. Selain pedas dari aroma lada, ada lagi ini aroma dari cabai rawit. Terakhir asam jawa. Jadi untuk asam rabek sendiri rasanya itu bervariasi ya, ada manis, asam, asin. Nah terutama asamnya itu bisa kita pakai dari dari asam jawa bisa, dari cuka biasa bisa, sama dari cuka kelapa juga bisa. Kita tunggu kurang lebih 1 jam. Oke kawan-kawan, setelah kita menunggu 1 jam, akhirnya rabek matang juga. Saatnya kita plating di piring ya, dan mangkok. Kita pilih bagian yang terenak-enaknya. Oh ini dia, ada bagian kaki, 3 jeroan. Mantap nih pemirsa. Coba kasih kuah dikit. Untuk menambah aroma, jangan lupa kita kasih bawang goreng dan kucuran jeruk lemon. Bisa jeruk lemon, bisa jeruk nipis deh, opsional kalau itu ya. Dan ini adalah acar untuk menemani makan rabek ya, berfungsi juga sebagai netralisir. Nah, dan ada juga emping. Ya, inilah penampakannya rabek khas Serang. Mudah dan simpel bukan cara membuatnya? Upaya pemerintah dalam melestarikan kuliner tradisional ini, terutama rabek, kalau di pemerintah kan ada namanya Dinas Koperasi dan UKM, ada Dinas Pariwisata, dan dia bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau melalui Dinas Koperasi dan UKM, kita itu membuat bisa untuk UKM-nya sertifikat halal. Terus bagaimana mengolah rabek itu steril, bersih.
Nah, untuk pariwisata dia mempublikasikan masalah kuliner Rabeg ini. Bisa dilihatlah Rabeg di internet atau di media sosial lainnya tentang Rabeg. Itulah yang kami lakukan, dan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami akan mengusulkan Rabeg ini sebagai warisan budaya tak benda di Tanah Jawara untuk tahun berikutnya.